Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya RD Elektronik yang membahas tentang elektronik dan security system. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau coba membahas bagaimana cara setting RTSP DPR, khususnya DPR analog, produknya Hikvision 4 channel, 8 channel ataupun 16 channel supaya bisa digunakan untuk live streaming di YouTube. Nah, apa saja yang memang harus kita siapkan? Yang pertama pastinya kita harus menyiapkan alat rekamnya sendiri, yaitu alat rekam dengan menggunakan DVR Hikvision, kemudian kamera dan pastinya jaringan internet. Karena jaringan internet ini adalah sebagai media penghubung untuk DVR supaya bisa terkoneksi. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah media aplikasi OBS Studio. Nah, OBS Studio di sini adalah dia akan menampung dari lokalnya RTSP DVR. Kita bisa masukkan langsung ke OBS Studio sehingga dari OBS Studio itu bisa direct langsung ke live streaming di YouTube. Oke, bagaimana cara untuk mengkoneksikannya ataupun link-link yang memang penting ketika mengkoneksikan DPR analog Hikvision dengan RTSP. Kita mulai yang pertama kita keluarkan dulu. Nah, dari awal dulu. Nah, di sini link yang kita gunakan adalah RTSP titik dua garing-garing user DPR, kemudian password DVR, kemudian IP-nya DVR, streaming channel 201. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, user DPR adalah username dari mesin perangkat ataupun DPR sendiri. Biasanya DPR kan suka ada username admin ataupun username yang memang dibuat oleh user sendiri. Kemudian passwordnya juga jangan lupa passwordnya apa, password untuk DPR-nya. Nah, cek IP dari DPR itu sendiri. Biasanya dia tersedia itu di settingan network. Nanti bisa kebaca di situ IP DPR-nya berapa. Kemudian itu yang dimasukkan di RTSP-nya. Kemudian streaming channel. Nah, 201 sendiri artinya adalah kita coba buka. 201 adalah duanya itu adalah channel DPR. Nah, jadi channel berapa yang akan kita buat untuk live streaming itu kita tinggal masukkan di sini, bisa channel 1, 2, 3, 4 bahkan channel 16. Kemudian untuk 01-nya adalah menunjukkan untuk hasil dari videonya. Dia bisa mainstream atau substream. Itu tinggal dipilih ya. Nanti kita cek hasilnya. Oke. Kemudian yang paling terpenting adalah di sini aplikasi dari OBS Studionya. Kita coba tarik ke atas biar kelihatan. Nah, di OBS Studio sendiri, di sini ada beberapa bagian yang memang kalian harus bisa pahami ya. Sebelum melakukan live streaming, itu kita harus tahu dulu apa-apa saja yang memang diperlukan untuk live streaming sendiri. Yang pertama adalah di sini ada perintahnya untuk memilih source ya. Source di sini kita bisa pilih. Di sini ada beberapa bagian ya. Source itu ada beberapa pilihan. Nah, yang kita pakai nanti untuk media live streaming adalah media source. Oke. Kemudian setelah kita nanti memilih media source, nah, kita muncul ya di sini ya, media source. Kita tinggal buat namanya bebas sesuai keinginan kita atau mau tetap media source. Contohnya kita buat ganti namanya Live 1. Nah, Live 1 ini kita contohkan dengan hasil mainstream. Oke. Kemudian kita tekan oke. Di sini ada keterangan
local file. Nah, local file yang kita centangnya kita hilangkan. Kemudian di sini ada tulisan input. Nah, input di sini kita masukkan. Oke, ini link yang kita sudah buat tadi. Oke, kita copy. Kita buat yang mainstream dulu ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita oke. Nah, untuk lihat hasilnya kita coba besarkan. Oke, nah ini hasilnya ya. Nah, kita bisa atur nih ukuran dari layarnya supaya bisa pas ketika nanti live streaming. Oke, kita atur sampai pas, benar-benar pas. Nah, setelah itu baru kita kunci. Nah, di sini ada kunci ya. Jadi kalau sudah dikunci, ini nggak bisa gerak-gerak lagi. Jadi sudah aman. Nah, ini adalah hasil dari live streaming. Untuk live streaming hasil kamera analog dengan mainstream atau pilih 01 ya tadi ya. Oke, kemudian sebentar kita buat untuk yang kedua itu adalah substream. Nah, kita buat seperti biasa kayak tadi, kita tekan logo plus, kemudian kita pilih media source, kita buat namanya live 2. Oke, setelah itu kita tekan oke. Lokal filenya kita hilangkan centangnya, kemudian kita copy link ininya untuk substream ya, kita copy untuk substream, kemudian kita paste di sini. Setelah itu baru tekan oke. Kita lihat, kita besarkan kembali. Nah, ini untuk yang substream. Nah, bisa kelihatan ya. Ini substream gimana ya? Kita kecilkan dulu aja kali ya. Nah, oke. Ini yang substream. Sama, setelah oke, baru kita tekan tombol kunci ya, biar terkunci. Nah, sudah tersedia dua gambar ya di sini, antara gambar yang dengan hasil mainstream dan substream. Oke, dari pertama sampai terakhir untuk pengkoneksian RTSP ke OBS Studio ini sudah cukup sebenarnya ya. Ini sudah bisa dipergunakan. Jadi ketika kita nanti mau live streaming, kemudian menggunakan kamera CCTV, itu sudah bisa dengan hasil seperti ini. Dan ini juga kita bisa atur-atur ya. Sepertinya ini kita besarkan. Ini kita besarkan, itu bisa. Kemudian yang live 1 kita kecilkan, ini kita kecilkan, itu bisa. Oke, atau posisi live 1 di atasnya live 2, kita tinggal arahkan ke sini tuh, seperti itu ya. Sangat gampang sekali. Dan kalau buat kalian semua yang memang sudah terbiasa main editing apalagi, itu sudah bisa ya. Jadi aplikasi OBS Studio ini sangat bermanfaat sekali buat kalian yang mau menggunakan sebagai live streaming atau menggunakan untuk kegunaan yang lain yang menggunakan perangkat CCTV, itu sudah bisa ya. Bahkan hal yang paling bisa digunakan mungkin kalau sekarang ini ya, kayak buat penitipan anak, kemudian tempat-tempat yang memang mengharuskan user ataupun customer bisa melihat live CCTV, tetapi tidak harus mengoperasikannya dari jauh. Jadi perangkat CCTV kita aman ya. Nah, itu mungkin bisa, salah satunya bisa menggunakan aplikasi OBS Studio ini. Jadi kita tinggal kirim link YouTube-nya
ataupun link untuk supaya bisa dibuka dari jauh ya. Jadi sewaktu-waktu setiap hari kita bisa berubah-ubah mengasih link tanpa user bisa mengoperasikan dari perangkat CCTV-nya. Oke. Setelah itu, nah untuk yang kedua, nanti kita coba belajar bagaimana cara mengkoneksikan live streaming dari OBS Studio ke YouTube. Nanti kita langkah keduanya seperti itu ya. Untuk sementara cara pengkoneksian RTSP DPR Analogic Vision mungkin sudah cukup ya. Semoga apa yang memang disampaikan ini bermanfaat ya. Dari yang pertama link RTSP-nya, kemudian cara menggunakan kamera berapa yang akan digunakan untuk live streaming, mau dipakai sebagai mainstream atau substream untuk hasil gambarnya, itu bisa semoga bisa bermanfaat ya. Nanti link untuk aplikasinya, link untuk RTSP-nya saya simpan di deskripsi ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apalagi seperti saya yang lagi masih belajar, pasti masih banyak yang harus diterima ilmu-ilmu yang memang didapat ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selalu setia menonton channelnya RD Elektronik, dan semoga apa yang memang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, salam selalu buat kalian semua, sehat selalu buat kalian semua yang selalu menonton. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.